Tiga fungsi partikel O dalam bahasa Jepang. Fungsi pertama adalah untuk mengindikasikan objek langsung. Kita lihat contohnya kalau dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Minum air. Ini predikatnya, kata kerjanya adalah minum. Dan objeknya adalah air. Dan antara predikat dan objek ini tidak ada yang memisahkan ya. Oleh sebab itu ini disebut dengan objek langsung teman-teman. Begitupun dalam bahasa Inggris ya. Drink water ya kan. Drink ya kan. Langsung diikuti oleh objeknya yaitu water. Nah, kalau dalam bahasa Jepang ya, objek itu ya anggaplah objek langsung gitu kan ya. Objek ini ya diikuti oleh partikel O, teman-teman. Mereka dipisahkan oleh partikel O dengan predikatnya seperti itu. Predikat kalimat ini adalah nomimas ya. Bentuk dasarnya adalah nomu, artinya minum. Nah, bentuk sopannya adalah nomimas. Apa yang diminum? Mizu ya. Maka bentuk kalimatnya adalah mizu o nomimas ya. Minum air. Nah, seperti itu. Contoh berikutnya. Ocha o nomimasu ka? Nah, ocha, teh. Nomimasu ka? Ya, nomimas itu minum. Karena ini bentuk pertanyaan, maka diakhiri oleh ka. Menjadi nomimasu ka? Ya, apakah kamu minum teh? Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ini kalimatnya menawarkan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya, kalau ada orang misalnya ditawari kopi gitu kan, tapi ternyata dia tidak minum kopi gitu. Maka dia mengatakan, "Kohi o nomimasen." Nah, seperti itu. Tidak minum kopi. Oh, maaf saya nggak minum kopi gitu. Kohi o nomimasen. Kohi ini adalah objeknya, kemudian nomimasen adalah predikatnya. Dan ini dipisah oleh partikel O, teman-teman. Seperti ini. Ini adalah salah satu fungsi partikel O ya. Terebi o mimas. Nah, predikatnya adalah mimas ya. Mimas itu menonton ya. Dia bisa berarti melihat, menonton, menyaksikan ya. Nah, dan tapi yang paling cocok di kalimat ini adalah mimas artinya menonton. Nah, apa yang ditonton? Objeknya adalah terebi. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya ya. Sushi o tabemas. Predikatnya adalah tabemas. Makan. Apa yang dimakan? Sushi. Sushi merupakan objek langsung ya. Sesuatu yang dimakan. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu ia dipisahkan oleh partikel O. Begitu. Berikutnya, fungsi partikel O yang kedua adalah untuk menunjukkan tempat yang dilalui, teman-teman. Ya, ini sebenarnya nggak beda jauh ya daripada yang tadi, ya kan? Misalnya, rouka o aruku. Rouka, koridor atau lorong ya. Aruku, berjalan. Dia berjalan, nah ini kita menganggapnya seperti objek kali ya, tapi ini sebenarnya bukan objek, teman-teman. Jadi tempat di mana kegiatan berjalan itu dilakukan gitu. Tapi dia tidak berputar-putar di lorong gitu. Jadi bukan di ya. Kalau di itu kan ni atau gitu kan. Nah, dia sebatas dilalui gitu. Nah, seperti itu. Berjalan melalui koridor atau lorong gitu. Roukao aruku. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya. Michio wataru. Menyeberangi jalan. Wataru, menyeberangi. Apa yang diseberangi? Michi, jalan. Nah, ini ada jalan gitu kan. Nah, cuman sebatas menyeberang aja, ngeng gitu udah selesai. Ini jalannya dilalui. Nah, seperti itu. Contoh berikutnya. Koen o sampo suru. Koen, taman. Sampo, sampo adalah kegiatan jalan-jalan ya. Suru, suru itu melakukan ya. Maka sampo suru artinya melakukan kegiatan jalan-jalan, melakukan aktivitas jalan-jalan. Nah, seperti itu. Dan dia melakukan aktivitas jalan-jalan ini mereka melalui taman seperti itu. Lewat taman. Nah, barangkali juga masuk ke taman gitu kan, kemudian berjalan-jalan berputar di taman. Nah, seperti itu. Ya. Koen o sampo suru. Jalan-jalan di taman. Tapi di-nya di sini itu maknanya adalah melewati. Nah, seperti itu. Kemudian hashi o hashiru. Nah, ini hashi o hashiru. Hashi yang pertama ini adalah jembatan ya, teman-teman. Kemudian hashi yang kedua ini adalah kanji dari hashiru yang artinya berlari. Nah, seperti itu. Dia berlari ya, menyeberangi jembatan. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh berikutnya. Kousaten wo migi ni magaru. Kousaten ini artinya adalah persimpangan ya, teman-teman. Persimpangan.
Kemudian migi. Migi itu berarti kanan. Magaru. Magaru itu artinya sebenarnya membengkokkan, nah seperti itu. Tapi dalam konteks ini dia bermakna berbelok ya. Nah gitu. Berbelok kanan tuh, dia belok kanan gitu kan. Belok kanan. Nah, belok kanan itu kan dia melewati persimpangan gitu ya. Jadi misalnya ini saya gambar ada sebuah persimpangan gini kan. Nah, gini. Ini perempatan ya. Kalau persimpangan itu gimana? Apakah persimpangan itu gini ya, pertigaan. Nah, tapi yang jelas ini tuh yang dimaksud itu kan yang tengah-tengah ini kan. Nah, tengah-tengah ini gitu. Nah, ini yang dimaksud itu ini dia belok kanan gini. Nah, belok kanan seperti itu. Ya, belok kanan. Nah, belok kanan gini. Ya, dia tuh melalui persimpangan ini tuh dilalui, teman-teman. Nah, gitu ya. Ini tuh namanya simpang 4, ini namanya simpang 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Kosa tengok migi ni magaru. Belok kanan melewati ya persimpangan. Kemudian fungsi partikel o yang berikutnya adalah untuk menunjukkan titik awal gitu. Berarti dia tuh keluar dari titik tersebut gitu kan, ke titik yang lain gitu. Nah, contohnya ya, Daigaku wo sotsugyo shimashita. Daigaku itu kampus ya, universitas ya. Kemudian sotsugyo shimashita ya. Sotsugyo itu artinya kelulusan, teman-teman. Kelulusan. Kemudian shimashita adalah bentuk lampau dari suru. Suru itu melakukan ya. Kemudian bentuk sopannya adalah shimas. Nah, bentuk lampau yang sopan adalah shimashita gitu. Nah, sotsugyo shimashita berarti dia telah melakukan kelulusan gitu. Telah melakukan kelulusan berarti artinya dia lulus, teman-teman. Nah, dan lulus dari universitas itu kan maknanya adalah keluar dari universitas gitu kan. Maka dia menggunakan partikel o, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ya, oke. Daigaku wo sotsugyo shimashita. Lulus dari universitas atau keluar dari universitas. Kemudian contoh berikutnya. Densha o oriru. Densha, kereta. Oriru, turun. Densha o oriru, turun dari kereta. Orang turun dari kereta itu kan artinya keluar ya. Ya nggak mungkin dong keluar kereta, turun kereta, masuk. Enggak kan ya, turun kereta ya turun dari kereta itu keluar, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya. Heya o deru. Nah, heya, kamar. Deru, keluar. Keluar dari kamar. Nah, seperti itu. Menggunakan partikel o sebagai penghubungnya. Kemudian bisa juga seperti ini. Kaisha o yameru. Kaisha itu perusahaan ya. Katakanlah tempat kerjanya seseorang gitu. Kemudian yameru itu artinya berhenti, teman-teman. Nah, ini kaisha o yameru artinya dia berhenti dari perusahaan tempatnya bekerja gitu. Nah, dengan kata lain dia keluar dari pekerjaannya. Nah, seperti itu ya. Kaisha o yameru. Nah, seperti itu. Nah, intinya dia tuh melakukan apa gitu kan? Melakukan yameru gitu ya, melakukan berhenti. Berhenti dari apa? Dari perusahaan gitu. Nah, seperti itu. Sama yang tadi juga. Dia melakukan apa? Melakukan keluar gitu kan. Keluar apa tuh? Keluar dari kamar. Nah, seperti itu. Ya, kemudian ini ya turun gitu kan. Turun dari apa? Dari kereta. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, itu adalah cara mengingatnya. Kemudian ini yang terakhir kali ya. Kuni o hanareru. Nah, kuni adalah negara ya, teman-teman. Kemudian hanareru ini tuh artinya sebenarnya adalah memisahkan gitu. Nah, orang yang memisahkan diri gitu kan dari negara ya. Ini kan ya ini sebenarnya nggak ditulis negara asal gitu ya, tapi dengan kata kuni negara itu sebenarnya sudah bisa dimaknai gitu kan, negara asal seseorang gitu ya. Nah, terus dia itu memisahkan diri itu. Nah, artinya apa? Artinya dia itu meninggalkan negara asal. Nah, seperti itu ya. Entah itu dia bekerja di negara lain atau yang lainnya lah, pokoknya dia meninggalkan negara asal ya. Kuni yo hanareru. Nah, seperti itu. Ya, dari berarti kan dari ini ya kan. Dia kan memisahkan diri tuh, meninggalkan dari sini itu. Dari negara asalnya, seperti itu. Ya, jadi itu tadi adalah 3 fungsi partikel o dalam bahasa Jepang. Semoga bermanfaat.